yang mempunyai hambatan yang selama ini ingin melakukan bike to walk tapi mempunyai hambatan jaraknya jauh dari rumah menggunakan e-bike akan mengurangkan unsur olahraganya, itu adalah pendapat yang keliru. Kan listrik tidak digunakan, ya kan? SW 900. SW 900 ini memuat fungsi-fungsi. Setelah kita menentukan display atau LCD, para sahabat khususnya para newbie yang ingin membangun e-bike, pada saat kita memilih mesin atau dinamo, ketika kita rem, otomatis aliran listrik akan terputus. Bisa kecepatan sampai 40-50 pada jalan datar ya. Oh, ini controller ini seperti ini, disimpan di sini. Ini rakitan, ini akan lebih murah. Halo brother, nah, jumpa lagi dengan Run Channel, dengan saya Aga. Ini kembali perkenalkan di Marsudi. Yang tidak asing, kemarin ada videonya mengenai pembangkit listrik ya, pembangkit listrik dengan tenaga surya dirubah menjadi tenaga listrik di rumah. Nah sekarang dia memperkenalkan namanya e-bike. E-bike ini sepeda seperti biasa, cuman sudah ada alat membantu untuk menggerakkan tanpa kita goes gitu ya. Nanti bisa dijelaskan bahwa ini banyak fungsinya dari alat ini. Oke, nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Brother Marsudi ini. Oke, brother, tunggu. Halo brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat khususnya para newbie yang ingin membangun e-bike. Dalam membangun e-bike ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor itu adalah pada saat kita memilih mesin atau dinamo, Ini ya. kita harus memperhatikan pertama berat badan. Yang kedua, akan digunakan seberapa jauh sepeda tersebut. Dan yang ketiga, di samping berat badan, jaraknya, kemudian medan. Apakah itu belusukan, tanjakan, bahkan downhill. Apa tuh downhill itu apa tuh? Downhill untuk sepeda gunung. Oh, sepeda gunung. Sepeda Ya, gunung. downhill. Oke, jadi saya memilih dinamo dengan kapasitas 350 watt karena berat badan saya tidak kurang dari 75 kg. Jadi saya rekomendasi untuk berat badan yang di bawah 75 kg dengan menggunakan jarak dari menengah ke jauh, itu saya sarankan pakai 350 watt cukup. Wah, kalau ukuran saya beda lagi. Ya, kalau ukuran 75 kg ke atas beda lagi. Oke, yang berikutnya setelah kita menentukan mesin, kita menentukan yang namanya alat monitoring. Alat monitoring pada saat kita mengendara. Oke, kita beralih ke alat yang namanya LCD. Pada e-bike standar yang digunakan, yang alat yang sangat standar sekali pada e-bike adalah SW 900. SW 900 ini memuat fungsi-fungsi seperti informasi baterai. Informasi baterai ini nampak baterai kita atau baterai saya masih penuh. Kemudian informasi kilometer atau odometer, ini nampak kilometer saya sudah sampai 1230 km. Kemudian informasi trip. Nah, ini saya hari ini jalan dari rumah menuju Masjid Atin sekitar 6 km. Kemudian yang berikutnya adalah speed. Kemudian adalah watt ini informasi mengenai pada saat kita berkendara itu ada informasi watt artinya seberapa banyak listrik yang digunakan atau daya yang digunakan pada saat berkendara. Kemudian ada yang namanya PAS. PAS ini adalah pedal AC sensor. Pedal AC sensor ini bekerja sejalan dengan goesan kita. Maka kalau selama ini ada yang beranggapan bahwa menggunakan e-bike akan mengurangkan unsur olahraganya, itu adalah pendapat yang keliru. Karena dengan e-bike kita tetap masih menggunakan atau kita tetap masih berolahraga, karena unsur-unsur dari olahraga tetap ada.
Oke. Setelah kita menentukan display atau LCD, ada yang namanya rem. Nah, rem ini adalah sesuatu yang sangat penting karena rem ini akan memutus aliran listrik ketika kita mengendara. Kita contohkan seperti ini. Nah, ketika kita rem, otomatis aliran listrik akan terputus. Bisa dibayangkan ketika kita mengerem, aliran listrik tidak terputus, itu sepeda tidak akan berhenti. Oke, brother. Selanjutnya setelah rem, kita ke throttle. Throttle ini merupakan kalau di motor berupa gas. Gas ya. Gas seperti ini. Nah, ini bisa kecepatan sampai 40 sampai 50 pada jalan datar ya. Pada jalan datar. Jalan datar. Dari mesin dinamo, kita sudah kenal mesin dinamo. Ada yang namanya rem, kemudian pedal gas. Nah, untuk para newbie, ini adalah PAS. PAS ini ditanam di sini, ditanam di bottom bracket. PAS ya. Ini tidak boleh 0,5 maksimal atau harus minimal 0,5 mm atau setengah senti jaraknya dari ring 1 dan ring kedua. Ya. Setelah ring kedua, setelah PAS, kita harus punya lagi untuk melengkapi e-bike ini. Kita harus punya lagi yang namanya controller. Ini Controller ini seperti ini, disimpan di sini, ya. Nah, untuk controller disimpan di sini. Saya tidak merekomendasikan seperti ini ya tempatnya, karena ini tidak tahan dengan air. Saya rekomendasi yang seperti ini. Oh, ini kotaknya ya? Dia lebih tahan air, jadi kita berkendara tetap bisa jalan walaupun kondisi hujan gitu. Kalau ini mungkin sementara aja ini. Ya, oke. Nah, yang kemudian adalah baterai. Karena saya tadi menggunakan 350 watt, saya pakai ini 36 volt. 36 volt 10 Ah, artinya seimbang antara dinamo dengan baterai. Nah, kondisi baterai seperti ini bisa mencapai 100 km. Jarak tempuh dari baterai ini 100 km. Apabila kita menggunakan posisi PAS 2. Nah, PAS 2. Perhatikan ya. Ini adalah perpaduan antara goes dengan listrik. Perhatikan guys. Nah, ini posisi 2 guys. Iya, iya. Posisi 2. Woi, berani dinaikin lagi daninya jadi lebih cepat. 3, ini sudah 35 km per jam. Kecepatannya ya. Bisa 35 km. Iya, 35 km per jam. Iya, betul. 35 km per jam. Ya, ini ketika kita rem, dia akan berubah menjadi 2. Otomatis aliran listrik tidak berjalan. Nah, para sahabat e-bike, saya rekomendasikan untuk menggunakan baterai yang seperti ini. Baterai bukan dengan budget ya. Kalau yang seperti ini harganya lumayan, bisa 3 kali dari yang seperti ini. Ini lebih mahal yang itu ya? Ya. Yang ini lebih mahal harganya. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Ini saya beli dari salah satu teman bensa saya. Harga 1 jutaan. Kalau ini bisa berapa nih? Kalau ini bisa 3 juta ya. 3 kali lipatnya. Ini buatan luar negeri. Nah, untuk menghemat budget, kita bisa merakit sendiri baterainya. Baterai seperti ini. Oh, itu rakitan, bisa dirakit Ini sendiri rakitan, ya? ini akan lebih murah. Ini saya bikin 3 seri 10 paralel dengan kapasitas 3.500 mAh, jadi kurang lebih sama dengan ini. Oh, nah, sama dengan sobat ini. e-bike, untuk yang mau membangun e-bike dengan baterai merakit sendiri, itu hal-hal yang harus diperhatikan adalah kondisi baterai harus sama. Jadi ukurannya ya. ke semua ini harus sama. Kalau ini 36 volt, ini harus 36 volt. Kemudian AH-nya juga harus sama 3.500. Nah, ini
Iya. Nah, dalam merakit baterai kita memerlukan yang namanya BMS. BMS itu alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini. BMS yang biasa dibilang baterai management system. Nah, ini berfungsi untuk menyamaratakan. Artinya ketika ini tegangannya kurang sama BMS akan di stop sehingga semuanya tidak rusak ya. Jadi BMS ini baterai management system. Manajemen BMS. Nah, untuk membongkar atau memasang ini semua kita harus yang punya alatnya, yaitu nipul ya. Nah, ini nipul untuk membuka bottom bracket. Ini untuk menanam yang tadi. Menanam yang tadi ya. Ini. Ya, untuk menanam itu yang bunyi tadi. Oke, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sahabat e-bike yang akan membangun e-bike bisa melihat atau bisa menghubungi saya di nomor telepon tertera di bawah ini. Oke, baiklah, untuk para goeser yang mempunyai hambatan yang selama ini ingin melakukan bike to work tapi mempunyai hambatan jaraknya jauh dari rumah ke kantor, saya kira ini bisa dipertimbangkan karena saya katakan tadi bahwa baterai seperti ini bisa mencapai jarak 100 km dengan posisi PAS-nya 2. PAS-nya 2 ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelataran Masjid Atin Jakarta, saya Marsudi undur diri. Oke, brother. Sepeda ini juga sengaja memang dirancang untuk downhill. Sehingga pada saat bermanuver, sok depannya ini sangat berfungsi dengan baik dan enak. Empuk, membal, mantep brother. Oke brother, ini kita tes sepeda dijalankan tanpa digoes. Sampai berapa kecepatannya nih? Ini kecepatan 40 km per jam nih. Tanpa dikejot, tanpa dikejot. Nah, ini digoes. Ya. Perpaduan listrik dengan tenaga. Oke. Jadi lebih enteng, tenaga berfungsi, kaki juga berfungsi. Enteng. Oke. Oke. Enteng sekali. Beda dengan listrik tidak digunakan, ya kan? Oke. Oke guys, khususnya untuk para newbie di bidang e-bike, tadi sudah cukup dijelaskan oleh brother kita Marsudi bahwa fungsi dari alat ini dan hasilnya untuk sepeda ini seperti apa. Jika ingin lebih jelas dan penasaran, bisa dihubungi di nomor telepon di bawah ini dengan brother kita Marsudi. Oke guys, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam DIY.